Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rasul Fatmahusna dengan nomor NIM 109200006 dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi, mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Untuk yang pertama, siklus menstruasi dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, fase folikuler. Yang ketiga, fase ovulasi. Dan yang terakhir ada fase luteal. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai fase menstruasi. Fase menstruasi ini pada siklus normal terjadi antara 1 sampai 5 hari. Di sini terjadi kenaikan hormon FSH dan terjadi penurunan hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan pembuluh darah pada endometrium menjadi menegang. Jika tidak terjadi kehamilan, maka endometrium akan mengalami peluruhan pada dinding rahim, sehingga menyebabkan aliran darah tersebut keluar melalui vagina. Hal ini disebut sebagai menstruasi. Menstruasi ini berlangsung sekitar hari ke-5 sampai 7 hari dengan rata-rata 5 hari. Yang kedua adalah fase folikuler atau fase proliferasi. Fase ini terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-10. Terjadi proses penyembuhan setelah fase menstruasi. Fase ini dipengaruhi oleh hormon estrogen yang dihasilkan oleh folikel yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan endometrium, yaitu untuk mempertebal lapisan endometrium serta membentuk pembuluh darah yang baru. Yang ketiga ada fase ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-11 sampai hari ke-18. Pada fase ini terjadi peningkatan hormon estrogen yang memicu dihasilkannya hormon LH. Setelah hormon LH meningkat pada folikel akan memproduksi progesteron, dan hormon-hormon ini berfungsi untuk mematangkan folikel dan merangsang terjadinya ovulasi. Pada saat fase ovulasi berada pada fase subur sehingga siap untuk dibuahi. Yang terakhir ada fase luteal. Fase ini terjadi pada hari ke-19 sampai hari ke-28. Pada fase ovulasi ini, folikel the graft mengalami pecah yang menyebabkan korpus rubrum berubah menjadi korpus luteum dan berfungsi untuk menghasilkan hormon progesteron. Hormon progesteron ini berfungsi untuk mempersiapkan endometrium dalam menerima embrio. Endometrium menjadi tebal dan lembut serta dilengkapi dengan pembuluh darah yang sangat banyak. Dan jika tidak ada kehamilan pada fase ini, korpus luteum akan menjadi korpus labikal sehingga estrogen dan progesteron akan menurun. Dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.